Oke, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu CRISPR-Cas9. Nah, ini CRISPR-Cas9 ini lagi hangat isunya, baik untuk genome editing ataupun juga untuk biosensing. Secara khusus saya mau memperkenalkan apa itu CRISPR-Cas9 ya, secara dan bagaimana sistem cara kerjanya ya dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lihat dulu CRISPR-Cas9. Jadi secara umum CRISPR itu singkatan dari Cluster Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats. Intinya adalah CRISPR ini adalah sequence yang ditemukan peneliti di organisme prokaryotik, yang mana dengan sequence ini bisa mentargetkan suatu sequence spesifik, yang mana nanti ini bisa dilakukan pemotongan. Nah, pemotongannya ini menggunakan protein namanya Cas ya. Jadi Cas-nya adalah singkatan dari CRISPR Associated Protein. Nah, jadi Cas ini adalah enzimnya nih. Nah, jadi CRISPR ini adalah sequence-nya dan Cas ini adalah alat untuk memotong ya. Nah, nanti kita lihat apa saja yang terlibat dalam sistem CRISPR-Cas ini ya. Nah, pertama-tama, jadi kita lihat dulu ya. Jadi dalam sistem CRISPR-Cas9 ini ada istilah-istilah tertentu yang perlu kita pahami ya. Yang pertama itu ada namanya guide RNA dan juga Cas9. Cas9 ini kan sudah kita ketahui ya, adalah protein, alat untuk memotongnya. Nah, jadi pada dasarnya Cas ini sendiri ada banyak keluarganya ya. Ada Cas9, ada Cas12A namanya, ada Cas13 dan Cas14. Nah, masing-masing jenis Cas ini punya kelebihannya masing-masing. Ada yang bisa potong double stranded DNA, ada juga yang single stranded, ada juga yang bisa potong RNA. Secara khusus kita akan bahas yang Cas9 ya. Jadi Cas9 ini targetnya adalah double helix ya, double stranded DNA ya. Oke. Nah, bagaimana si Cas9 ini bisa mengenali target? Nah, nanti ada namanya guide RNA. Jadi guide RNA ini nanti yang bisa memandu si Cas9 ini mengenali target. Lalu yang potong targetnya adalah si Cas9 ya. Jadi guide RNA ini adalah yang mengarahkan, dan Cas9 ini adalah eksekutornya ibaratnya ya. Nah, pertama-tama biasanya kalau dalam eksperimen Cas9, CRISPR-Cas9 ini biasanya ini harus di mix pertama-tali ya, pertama-tama. Nah, nanti ketika mereka mix, nanti kalau targetnya juga ada di dalam satu campuran itu, nanti baru bisa bereaksi ya. Oke, nah komponennya apa aja kita lihat dulu ya. Komponennya adalah yang pertama itu Cas9 protein ya. Ini adalah proteinnya atau enzim. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang motong targetnya, dan juga guide RNA namanya ya, atau gRNA. Nah, guide RNA sendiri ini banyak istilah-istilah tertentu di literatur-literatur, baik jurnal ataupun buku-buku, yang mana itu ada istilahnya CR-RNA atau CRISPR-RNA, dan TRAC-RNA atau transactive factor CRISPR-RNA. Dan juga ada sgRNA. sgRNA single guide RNA. Jadi single guide RNA, satu guide RNA-nya ya. Oke. Nah, kita lihat dulu secara detail apa itu Cas9 protein. Nah, jadi Cas9 protein ini adalah protein yang ukurannya itu 160 kilodalton. Ya, ukurannya ini 160 kilodalton. Ini cukup besar ya hitungannya ya. Dan fungsi utamanya adalah untuk memotong DNA target. Ingat, yang eksekutornya adalah Cas9-nya. Yang membimbing si Cas9 ini mengenali target adalah si guide RNA-nya ya. Nah, Cas9 protein sendiri ini ada dua bagian, ada namanya REC atau recognition loop ya. Dari kepanjangannya kita udah tahu ya, recognition ini untuk mengenali gitu ya. Dan ada NUC, yaitu nucleus loop. Nah, nucleus ini berarti adalah yang memotongnya ya. Nah, jadi guide RNA itu nempel di
bagian REC-nya ya. Nah, nanti setelah direkognisi, target DNA itu dipotong di bagian ini NUC ya. Oke. Nah, ada juga ini kita langsung lanjut saja ya, ini ke guide RNA. Setelah kita tahu ada itu Cas9, apa itu Cas9 protein, kita lanjut ke guide RNA. Nah, guide RNA sendiri seperti yang saya bilang tadi ya, ini terdiri dari CRISPR RNA dan track RNA. Nah, fungsinya apa? Bedanya apa ya? CRISPR RNA ini untuk mengenali targetnya ya. Jadi ini misal ya, ini targetnya. Ini misal adalah satu double stranded DNA atau double helix DNA ya. Tahu ya, yang dua rantainya ya. Nah, misal targetnya ini ya. Ini yang menjadi target. Nanti ini akan dikenali di cRNA. Oke. Nah, track RNA fungsinya apa? Jadi track RNA ini nanti yang membimbing si cRNA ke Cas9 protein. Ya, jadi sebelum nah ini ya. Nah, ini. Jadi fungsinya track RNA ini adalah untuk mengenali bahwa ini si Cas9 protein gitu ya. Nah, jadi nanti kan di dalam satu larutan tuh di dalam satu ya, Eppendorf biasanya ya, di dalam satu Eppendorf ketika kita memasukkan Cas9 proteinnya ya. Bagaimana caranya si guide RNA ini bisa mengenali atau bisa mix dengan atau bisa binding dengan atau bisa membuat si Cas9 protein ini mengenali target ya, adalah dengan track RNA ini ya. Jadi fungsinya track RNA untuk membantu si cRNA ini bertemu dengan Cas9 proteinnya. Nanti ketika sudah ketemu, nah baru nanti si Cas9 protein ini bisa aktif mengenali targetnya ya. Dan ada satu lagi ya, istilah namanya adalah PAM ya, nanti akan kita lihat ya. PAM ini adalah Proto Spacer Adjacent Motif ya. Jadi si Cas9 protein akan mengenali targetnya dari ini, adanya PAM site ini ya. Nah, untuk Cas9 sendiri PAM site-nya itu biasanya ini NGG ya. Jadi biasanya setiap target yang N di sini bisa berupa A, T atau C ya. Nah, jadi setiap target, setiap sequence yang punya misal katakan AGG gitu ya. AGG nanti si Cas9 protein ini akan mengunjungi si sequence tersebut yang ada AGG-nya. Lalu akan terjadi unwinding ya. Lalu dicek nih, kira-kira ini targetnya bukan ya. Nah, mengeceknya bagaimana ini target atau enggak? Nah, ini tadi ya, ada bagian dari gRNA, namanya adalah track RNA ya. Ini tadi ya, yang mengenali langsung itu ada CRISPR RNA yang mengenali langsung ya, namanya adalah cRNA. Oke, ini adalah PAM ya. Dan masing-masing PAM ini masing-masing Cas protein ini punya PAM-nya sendiri ya. Misal yang Cas14 ya ada PAM-nya sendiri ya, dan lain-lainnya. Jadi untuk Cas9 ini sendiri PAM-nya ini adalah NGG ya. Nah, bagaimana proses detailnya? Proses detailnya kita lihat di sini ya. Jadi saya membagi dua, sebelum DNA dipotong dan sesudah DNA dipotong. Oke. Nah, pertama-tama nah ini tadi yang di awal tadi ya, yang si Cas9 protein yang sudah bergabung dengan guide RNA ini akan mengenali PAM site-nya ya. Jadi mereka akan menemukan PAM site ya. Nah, makanya dalam satu desain eksperimen pertama-tama harus ditentukan dulu PAM site-nya ada di mana ya. Nah, ketika sudah tahu PAM site-nya, baru target apa yang ingin dipotong ya. Itu yang harus ditentukan ya. Nah, biasanya ketika sudah ketemu PAM site, nanti si
si Cas9 protein ini akan datang ya ke sequence dan langsung menemukan targetnya ya. Ada satu kasus PEM-setnya ada tapi tidak ada target sequence-nya. Nah, itu dia tidak akan bisa memotong ya. Oke. Nah, setelah dia masuk PEM-set, nah dia akan unzip dulu nih DNA-nya, kira-kira ada nggak targetnya ya. Nah, kalau tidak ada, dia lanjut lagi menemukan PEM-set yang lain ya. Nah, kalau ternyata ada targetnya, maka dia akan langsung potong gitu ya. Oke, ingat jadi ya, tahapannya pertama si guide RNA itu akan bergabung dengan Cas9 protein dan mereka akan menemukan PEM-site-nya ya. Ketika PEM-site-nya ketemu, lalu mereka selanjutnya akan mencari targetnya. Kalau ternyata tidak ada target, mereka akan ganti lagi cari PEM-site yang lain sampai ketemu targetnya. Nah, kalau sudah ketemu targetnya, mereka akan dipotong ya. Nah, bagaimana di aplikasinya di genome editing ya. Nah, ini saya akan jelaskan yang after cutting prosesnya. Ya, jadi ketika setelah dipotong, nah ini ada dua pilihan. Ada namanya non-homologous end joining mutation dan ada juga yang homology directed repair. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah homology directed repair ini kita bawa donor DNA-nya dan masukkan ke bagian yang dipotong itu tadi ya. Jadi setelah dipotong kan itu ada ini ya potongannya ya. Nah, nanti intinya dalam HDR ini, homology directed repair ini, DNA yang ingin kita masukkan itu harus akan dibawa ya, namanya donor DNA. Nah, sementara yang bagian lain itu proses lain namanya adalah NHEJ atau non-homologous end joining. Jadi ini mengandalkan mutasi ya, jadi dibiarkan begitu saja tanpa ada donor DNA ya, tanpa ada donor DNA. Jadi dia akan mengalami mutasi, bisa itu delesi, insersi, ataupun mutasi-mutasi lainnya. Mungkin secara detailnya akan saya jelaskan di sesi lainnya nanti ya, bagaimana cara genome editing secara detail. Oke, secara summary, jadi untuk CRISPR-Cas9 system ini apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama itu Cas9 protein ya, lalu gRNA, guide RNA itu bisa berupa cRNA dan track RNA, dan juga biasanya buffer dan juga DNA target. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya. Mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya lebih detail akan saya jelaskan lagi. Terima kasih.